Politik transaksional, jual beli suara, mahar politik. Kita semua udah hafal lah ya sama istilah-istilah ini. Rasanya udah jadi pemandangan biasa. Tapi, pernah nggak sih kita mikir, jangan-jangan akarnya itu bukan soal etika atau aturan yang lemah? Gimana kalau saya bilang, ini tuh masalah iman? Ya iman, ada pergeseran keyakinan besar-besaran yang terjadi di depan mata kita, tapi kita sering nggak sadar. Nah, kali ini kita akan coba bongkar akar masalah yang sesungguhnya. Oke, jadi ini peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Pertama, kita lihat dulu gejalanya. Kenapa ini lebih dari sekedar uang? Terus kita masuk ke logika dasarnya. Siapa sih tuan kita yang sebenarnya? Dari situ kita lihat gimana cara pandang soal kekuasaan bisa berubah total. Lalu kita bongkar apa sih yang bikin sistem ini jalan terus? Dan terakhir, solusinya yang ternyata bukan cuma soal aturan baru. Yuk, kita mulai. Bagian 1. Kenapa masalah ini jauh lebih dalam dari sekedar persoalan uang? Nah, ini kan pertanyaan yang sering banget muncul di kepala kita ya kan? Aturan udah dibikin, pengawas dibentuk, kampanye anti politik uang di mana-mana, tapi kok ya jalan terus, malah makin pinter caranya. Kenapa ya? Mungkin karena selama ini kita salah diagnosis penyakitnya. Nah, ini dia nih poin utamanya. Masalahnya bukan cuma soal orang nakal yang melanggar aturan. Bukan, ini tuh hasil konsekuensi logis dari sebuah keyakinan yang bergeser. Di mulut mungkin bilang saya beriman, tapi kalau kita lihat tindakannya sehari-hari dalam berpolitik, ternyata Tuhannya udah beda. Oke, sekarang kita masuk ke logika yang paling mendasar. Pertanyaannya simpel. Siapa sebenarnya Tuhan yang kita taati? Logikanya sebetulnya sederhana banget. Kita itu akan nurut sama siapa atau apa yang kita yakini ngasih kita hidup, ngasih kita rasa aman. Jadi kalau dalam prakteknya, kita percaya bahwa uanglah yang menjamin masa depan, yang bikin hidup enak. Ya otomatis kita bakal tunduk sama aturannya uang, mau itu nabrak perintah Tuhan sekalipun. Nah, disinilah semua ini bermula. Kalau dengar kata syirik, jangan langsung bayangin nyembah patung ya. Syirik di zaman sekarang itu jauh lebih canggih, lebih halus. Intinya adalah ketaatan yang pecah, ketaatan yang bercabang. Ngakunya sih taat sama Tuhan, tapi pas dihadapkan pilihan, malah nurut sama tuntutan sistem, sama tekanan duit, sama logika kekuasaan. Nah, itu dia. Coba deh bayangin analogi sederhana ini. Katakanlah kamu punya dua bos. Bos A bilang, kerja yang jujur ya. Bos B bilang, bodo amat yang penting untung gede. Nah, meskipun setiap pagi kamu muji-muji bos A, tapi kalau setiap kali ambil keputusan kamu selalu ikutin maunya bos B, pertanyaannya siapa bos kamu yang sesungguhnya? Ya jelas bos B kan? Nah, persis seperti itulah yang terjadi di politik transaksional. Dan pergeseran keyakinan tadi, itu langsung mengubah cara orang melihat kekuasaan. Jadi bukan cuma perilakunya, tapi cara pandangnya juga ikut bergeser. Coba kita bandingkan. Kalau kita pakai kacamata tauhid, kekuasaan itu simpelnya adalah amanah, titipan dari Tuhan. Dan yang namanya titipan itu kan bukan punya kita ya. Tugas kita ya cuma menjaga, merawat, dan nanti pasti akan ditanya pertanggungjawabannya sama yang nitipin. Nah, lihat deh, perbandingannya di sini kontras banget. Di satu sisi ada logika amanah. Kekuasaan itu titipan, jadi harus dijaga. Kenapa? Karena ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Tuhan. Di sisi lain ada logika transaksi. Kekuasaan itu aset pribadi, milik sendiri. Jadi, ya bebas saja mau dijual, mau ditukar. Yang penting untung di dunia. Politik transaksional itu ya cuma masuk akal kalau kita pakai logika yang kedua ini. Kalau kekuasaan sudah dianggap barang dagangan, ya wajar dong kalau diperjualbelikan. Terus, pertanyaannya, kenapa kok banyak banget yang kejebak di logika transaksi ini? Apa yang bikin mereka milih jalan itu? Jawabannya ada dua mesin penggerak utamanya, rasa takut dan pembenaran. Coba kita jujur sama diri sendiri deh. Seringkali ini bukan karena orangnya jahat dari lahir, tapi karena takut. Takut gak punya duit, takut kehilangan jabatan, takut gak dianggap orang, takut kalah terus, hidupnya jadi susah. Politik transaksional ini ibarat jamur yang tumbuh subur di tanah iman yang kering, di saat orang nggak lagi merasa aman dan cukup dengan jaminan dari Tuhan. Jadinya, rasa amannya dipindahin, bukan lagi ke Tuhan, tapi ke sistem, ke uang, ke kekuasaan. Nah, kalau udah kejebak, biasanya muncul kalimat sakti ini. Pasti sering dengar kan? Semua juga begitu kok. Ini kan udah sistemnya. Kalimat ini tuh kayak bius, bikin rasa bersalah jadi mati rasa. Karena semua orang melakukan hal yang sama, yang tadinya salah, kok jadi kelihatan wajar-wajar aja. Tapi tunggu dulu, coba kita pikirin lagi. Sejak kapan sih kebenaran itu ditentukan sama banyaknya orang yang melakukan? Kalau ada 1000 orang nyemplung ke jurang, apa artinya jurang itu jadi tempat yang aman? Enggak kan?
Banyaknya orang yang salah nggak akan pernah mengubah kesalahan jadi kebenaran. Nah, kalau diagnosis penyakitnya kayak gitu, ya berarti obatnya juga harus sampai ke akar dong. Nggak bisa cuma oles-oles di permukaan aja. Oke, mari kita rangkum alur logikanya. 1, kalau kita yakin yang ngasih hidup itu bukan Allah, itu syirik. 2, kalau yang kita taati perintahnya bukan Allah, itu syirik. 3, kalau yang kita takuti kuasanya bukan Allah, itu juga syirik. Jadi kesimpulannya apa? Politik transaksional itu bukan penyimpangan, bukan anomali. Ia adalah hasil yang sangat logis dari cara berpikir yang sudah mencabut Tuhan dari ruang publik. Artinya apa? Artinya perlawanan yang sejati itu bukan cuma soal bikin aturan baru yang lebih ketat, bukan cuma soal ngawasin pemilu lebih kencang. Itu semua penting, tapi itu cuma di permukaan. Nggak cukup. Perjuangan yang sesungguhnya itu ada di level cara berpikir, mengembalikan lagi cara pandang tauhid ke tengah-tengah kita, di mana Allah jadi pusatnya lagi, amanah itu sakral dan nggak bisa dijual, dan kebenaran itu ya harga mati. Dan akhirnya, semua ini kembali ke kita masing-masing. Ini bukan lagi cuma soal nunjuk hidung politisi korup. Ini pertanyaan buat kita renungkan. Berani nggak sih kita, secara pribadi, secara bersama-sama, berani nggak kita hidup lurus, hidup benar, tanpa bergantung sama berhala-berhala modern yang namanya sistem, uang, dan jabatan? Karena tauhid itu butuh keberanian, sementara syirik selalu menawarkan rasa aman yang palsu. Dan pilihan itu ada di tangan kita.